وله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i illa hidayatan lana. بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Ya Allah, dengan berharap kami masuk ke waktu sore. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ternyata hari hujan di Pekanbaru saat ini. Hari hujan, tapi tetap kita bisa berjalan dan kepada tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita pada hari ini adalah tentang orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Wajihan fit dunya wal akhirah, wajihan fillah. Jadi ada dua ayat di dalam Al-Quran untuk menyebutkan nama dua orang yang terkemuka. Dua orang yang terkemuka dunia dan akhirat. Yang pertama Nabi Isa, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 45. Wajihan fit dunia. Yang kedua Nabi Musa yang disebut dengan wajihan fit dunia atau wajihan fil akhirah, bahwa Nabi Musa terkemuka di sisi Allah. Wajihan fillah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang saya dengar didiskusikan orang, wajihan fid dunia ini hanya pada Nabi Isa saja katanya, padahal tidak. Nabi Musa disebut dengan wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Musa disebut dengan wajihan
wajihan fillah, terkemuka di sisi Allah. Nabi Muhammad disebut dengan habiban fillah, artinya yang tercinta, yang terkasih di sisi Allah. Nah, jadi setiap nabi itu ada pujian-pujian tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada wajihan terhadap Nabi Musa dan Nabi Isa, ada habiban atau habibi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada khalilan artinya teman, khalilan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi masing-masing ada pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada orang yang mempelintir arti wajihan itu. Katanya lebih terkemuka dibandingkan dengan Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Padahal itu adalah pujian. Nabi Muhammad terkemuka juga. Kemudian Nabi Muhammad habiban fid dunya wal akhirah. Nabi Muhammad yang paling terkasih dunia dan akhirat. Jadi apakah Nabi Isa tidak dikasihinya? Apakah Nabi Musa tidak dikasihinya? Tetap dikasihi juga. Cuma itu pujian. Terhadap masing-masing nabi ada pujiannya. Nah, jadi utusan-utusan Allah itu mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing. Nah, dia selalu disebut dengan gelar pada kelebihan-kelebihannya itu. Gunanya menjadi bahan pendidikan bagi umat-umat sesudahnya. Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Akhirnya tubuh Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi umat di belakangnya. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-92. Fal-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu, hai Fir'aun, untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat di belakangmu nanti. Nah, itu buktinya Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang belum disampaikan di dalam Taurat dan Injil disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tidak pula semuanya. Hal-hal yang diperlukan pada waktu itu saja. Jadi dalam Taurat yang sudah saya baca, mulai dari kitab Kejadian sampai Maliakhi, tidak ditemukan kata-kata pada hari ini kuselamatkan tubuhmu hai Fir'aun. Dalam Injil juga tidak ada, mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai kepada kitab surat-surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, di Korintus, Filipi, dan kepada jemaatnya yang lain. Allahu Akbar. Oh, keadaan di Pekanbaru hari ini, hari hujan gerimis, tidak begitu lebat, tapi cukuplah untuk membuatkan suasana gerah menjadi sedikit agak dingin. Suasana yang agak begitu kering terjadi sedikit agak mendung lah begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi orang yang terkemuka di dunia dan akhirat
wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, Nabi Isa alaihi salam sangat dihormati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada isyarat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Apa dikatakan? Bahwa hei muridku, kata Nabi Isa, sebentar lagi aku akan berpisah dengan kalian dan kalian tidak akan melihat aku lagi. Akan tetapi kalian jangan bersedih. Setelah aku pergi nanti akan ada seseorang yang membawa kabar gembira, yang diberi gelar sang penghibur. Ciri-cirinya dia menghormati aku dan menghormati ibuku. Nah, tepatlah 571 tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad yang sangat menghormati Nabi Isa dan sangat menghormati ibunda Nabi Isa, Siti Maryam. Saking hormatnya kepada ibunda Nabi Isa sampai ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Bunda Maria. Di dalam bahasa Arabnya surat Maryam. Surat yang ke-19 di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di dalam Bible tidak ada itu surat Maryam. Bible Maria tidak ada. Di dalam Taurat atau Perjanjian Lama, dalam Injil Perjanjian Baru tidak ada. Tapi dalam Al-Quran ada. Nabi Isa, banyak sekali, hampir setiap surat. Mulai dari surat Ali Imran, surat Al-Ma'idah, banyak sekali, surat An-Nisa, bertaburan kisah Nabi Isa alaihi salam. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati Bunda Maria dan menghormati Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang paling indah sekali tentang ungkapan Nabi Isa alaihi salam difirmankan sekali lagi oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam surat yang ke-61, surat As-Saff ayat yang ke-61. Surat As-Saff ayat 60, ayat yang ke-6, surat 61 ayat yang ke-6 yang mengatakan wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Artinya, ingatlah ketika Isa bin Maryam menyatakan, hei Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Aku membenarkan kitab yang dahulu namanya Taurat, dan aku membenarkan pula sesudahku nanti akan datang seorang pembawa kabar baik, roh kebenaran, namanya Ahmad. Kalau nanti dia sudah datang,
ciri-cirinya dia dituduh sebagai pembawa sihir yang nyata. Kaumnya mengatakan hadza sihrum mubin, inilah pembawa sihir yang nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas itu. Dan kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Hei Musa, seorang nabi akan kubangkitkan dari kalangan orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Nah, mungkin ini maksudnya Nabi Ismail lah. Engkau akan kubangkitkan dari kalangan orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Ciri-cirinya dia serupa dengan engkau, hei Musa. Aku menaruh firman di dalam mulutnya. Apa yang diucapkannya benar adanya. Dia memuliakan aku dan dia serupa denganmu, hei Musa. Nah, ternyata memang benar. Nabi Musa serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupanya dari segi apa? Dari segi jelas ayahnya, jelas ibunya. Nabi Muhammad juga jelas ayahnya bernama Abdullah, jelas ibunya bernama Aminah. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas anaknya dan jelas keturunannya. Nabi Musa jelas anaknya, keturunannya. Nabi Muhammad juga jelas anaknya, jelas keturunannya. Tapi keturunan yang terbanyak Nabi Muhammad melalui anak perempuannya yang bernama Fatimah, istri Ali bin Abu Talib. Sedangkan dari anak laki-laki tidak berkembang karena anak laki-lakinya wafat sewaktu kecil. Ada namanya Qasim, ada namanya Ibrahim. Nah, jadi sama-sama punya ayah, sama-sama punya ibu, sama-sama punya istri, sama-sama punya anak, dan sama-sama pernah menjadi panglima perang di medan perang. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menjadi panglima perang di medan perang. Nabi Muhammad pernah, Nabi Musa pernah. Jadi ayat ini nubuat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk Nabi Isa. Nah, apalagi disebutkan seorang nabi. Sedangkan orang Nasrani tidak mengatakan Nabi Isa itu sebagai seorang nabi, tapi seorang Tuhan, jelmaan dari Allah Bapa, begitu katanya. Nah, tapi yang kita bahas sebetulnya adalah kesamaan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama jelas kuburannya. Nabi Musa ada kuburannya di Palestina dan Nabi Muhammad ada kuburannya di Madinah. Jelas kuburannya. Dan sama-sama banyak pengikutnya di muka bumi ini, dan sama-sama mengesahkan Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengesahkan Allah, Nabi Muhammad SAW mengesahkan Allah. Jadi sama Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama tidak makan daging babi. Sama-sama disunat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak makan daging babi. Nabi Musa juga
disebutkan di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Ini siaran ulangan yang ke-100 ini. Yang ke-100 lengkap dengan irama tajwidnya sekali. Yang ke-100 ini. Nah, tidak bosan-bosan ngulangnya. Itu maka hafal kena ada 100 kali. Kalau tidak mana hafal harus buka konsep. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan. Bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramnya itu semua bagimu. Oh, itu kebetulan itu, Pak. Hanya satu. Iya, kalau satu memang kebetulan. Tapi kan ada di dalam kitab Markus 5 ayat 13 bahwa babi itu diharamkan karena dia mudah dimasuki oleh roh-roh jahat. 2000 roh-roh jahat dalam tubuh orang sakit, lalu dia minta dimasukkan ke dalam tubuh 2000 ekor babi, dan 2000 ekor babi itu dihalau ke danau Babylon. Itu kisahnya. Jadi orang yang makan babi itu mudah ketularan kemasukan dari roh-roh jahat. Itu kebetulan saja itu. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru, Markus, Imamat dan Markus. Tidak kebetulan, masih ada lagi banyak. Misalnya itu kitab Ulangan pasal 14 ayat yang ke-7 juga dan ke-8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan. Bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlahnya itu semua bagimu. Nah, itulah Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad habiban fid dunya wal akhirah. Tercinta di dunia dan di akhirat. Sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Musa disebut dengan wajihan fid dunya wal akhirah. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, tapi kan yang menjadi hakim besok di akhirat Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Kenapa Nabi Isa yang turun? Karena Nabi Isa ajarannya belum sempurna. Umurnya terlalu singkat. Diangkat jadi nabi umur 30. Dan beliau sudah diangkat ketika berumur 33,5 tahun. Jadi hanya 3,5 tahun. Di antara seluruh nabi-nabi yang pernah turun ke bumi, beliaulah yang paling singkat masa misi dakwahnya di muka bumi ini. Karena itu, untuk menyempurnakan, dia diturunkan lagi ke muka bumi. Ketika dia diturunkan, maka pada waktu itu, kasihlah. Pada waktu itu, cepat. Jangankan skor. Karena terlalu singkat waktunya, maka di akhir zaman diturunkan lagi lah Nabi Isa alaihi salam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu beliau ikut syariat Nabi Muhammad SAW, dan tak lama sudah itu gelaplah dunia ini 3 hari 3 malam. Karena pada waktu itu Dajjal pun telah dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, karena itu Dajjal juga mendapat gelar Al-Masih. Jadi ada Isa Al-Masih, ada namanya Masihud Dajjal. Ada doanya, apa doa berlindung dari Dajjal? Enggak? Kuat sikit. Abang ikut. Allahumma inni a'udzubika
azabil qabri Ah. wa min fitnatil mahya wal mamat wa Ah. min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allah Masihid Dajjal. inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Panjang juga ya. Coba berapa ikut sama-sama? Coba. Allahumma inni Satu-satu. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid wa min syarril fitnati masihid dajjal. dajjal. Habis. Dajjal. Nah, demikianlah dulu. Nanti lain kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada beli kue? Sana lah Di sini. yang sampai petang tu enak. Oh gitu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya habis.